Perkenalkan, saya Ridwan Suakil, mahasiswa pendidikan kimia dari Universitas Patimura Ambon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang korosi dan reaksi redoks, di mana tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengidentifikasi berbagai produk yang mengalami korosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis proses reaksi redoks yang terjadi. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi korosi dan reaksi redoks. Jadi yang pertama adalah korosi. Nah, di mana pengertian dari korosi itu adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat yang di lingkungannya sehingga membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Ya, baik, tadilah pengertian dari korosi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti anak-anak penasaran kan contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, jadi di sini Pak akan menunjukkan dan menjelaskan korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contoh peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah perkaratan pada besi. Nah, perkaratan pada besi itu bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah pudarnya warna mengkilat pada perak. Nah, pudarnya warna mengkilat pada perak ini bisa dilihat pada gambar ini. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah munculnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, jadi yang ketiga ini bisa dilihat pada gambar di samping ini. Oke, demikian anak-anak tadi korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui faktor-faktor penyebabnya korosi. Nah, jadi faktor-faktor penyebab korosi itu terjadi yang pertama adalah konsentrasi H2O dan O2 atau oksigen. Nah, jadi konsentrasi H2O dan oksigen ini dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, maka besi itu akan lebih cepat berkarat. Nah, selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarutnya lebih tinggi, maka perkaratan juga akan lebih cepat. Nah, hal ini disebabkan sebagaimana air dan oksigen itu masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan juga sebagai agen pengoksidasi besi. Kemudian yang kedua adalah pH. Nah, pH ini pada suasana yang lebih asam atau pH-nya itu kurang dari 7, maka reaksi korosi pada besi itu akan lebih cepat terjadinya perkaratan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keberadaan elektrolit. Nah, keberadaan elektrolit ini seperti garam NaCl pada medium korosi yang akan mempercepat terjadinya korosi. Nah, kemudian yang keempat adalah suhu. Nah, di mana semakin tinggi suhu maka semakin juga korosi itu cepat terjadi. Nah, kemudian yang kelima adalah efek galvanik. Nah, efek galvanik ini bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif. Nah, kemudian maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam yang kurang reaktif atau katode. Oke, adik-adik ingin mengetahui materi korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari lebih lanjut, maka adik-adik bisa menyaksikan video berikut ini. Proses terjadinya korosi pada besi. Pertama adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama adalah air sabun. Yang kedua adalah minyak goreng. Yang ketiga adalah air garam. Yang keempat adalah air mentah. Yang kelima adalah air matang. Keenam adalah paku. Ketujuh adalah plastik untuk penutup. Kemudian ada karet gelan yang digunakan untuk mengikat
plastik pada permukaan gelas. Kemudian berikut adalah cara kerja yang kita lakukan. Setelah bahan yang kita perlukan sudah tersedia semua, selanjutnya yaitu memasukkan paku ke dalam gelas yang sudah tersedia. Pertama-tama kita masukkan paku ke dalam air sabun, berikutnya yaitu air mentah, air garam, minyak goreng, dan air matang. Setelah semua paku sudah terisi ke dalam gelas, sekarang tutup gelas dengan plastik dan diikat dengan karet secara merata. Kemudian dilanjutkan dengan gelas-gelas berikutnya sampai semua gelas ditutup dengan plastik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mendiami gelas-gelas tersebut selama 3 hari. Nah, kemudian inilah hasil gelas yang sudah didiami selama 3 hari. Kita lihat proses perkaratan yang terjadi pada paku tersebut. Nah, kemudian kita melihat paku pada air mentah dan air matang paling banyak memiliki karat. Nah, coba kita lihat pada paku pada air matang. Kemudian kita lihat paku pada air mentah. Mengapa demikian? Karena paku yang berasal dari besi bereaksi dengan H2O akan menghasilkan korosi. Namun kita lihat pada paku yang berada dalam minyak goreng, kita saksikan adik-adik sangat tidak terjadi proses perkaratan atau tidak ada korosi sama sekali. Kenapa demikian? Karena sifat minyak akan mengisolasi air yang masuk ke dalam paku sehingga tidak terjadinya perkaratan. Sedangkan paku pada air sabun hanya memiliki sedikit karat. Hal ini disebabkan karena air sabun ini memiliki sifat basah dan juga sifat asam sehingga dapat menghambat proses terjadinya perkaratan. Dan pada air garam, kita lihat adik-adik, kita lihat paku pada air garam masih ada karat tapi tidak seperti pada air mentah dan air matang tadi. Kenapa demikian? Pada garam terdapat kandungan natrium klorida yang menghambat pertumbuhan bakteri Gallionella yang secara anaerob yang memang tumbuh di dalam. Oke adik-adik, dengan penyaksian video tadi, diharapkan bahwa adik-adik bisa mengetahui dan mengerti tentang korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita lanjut lagi materi tentang reaksi redoks. Nah, di mana pengertian dari reaksi redoks itu adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Nah, oke, kemudian kita akan melihat lagi proses reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah besi yang berkarat. Jadi, besi yang berkarat ini bukan hanya terjadi pada korosi saja, tetapi juga terjadi pada reaksi redoks. Nah, jadi besi yang berkarat itu bisa dilihat pada gambar di samping ini. Oke, kemudian yang kedua adalah sayuran yang membusuk. Nah, sayuran yang membusuk ini bisa dilihat pada gambar di samping ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah ketika kita mengupas apel, maka di situ juga akan terjadinya proses reaksi redoks. Jadi misalnya ketika kita mengupas apel, jadi di situ di apel itu akan terjadi kehitaman pada apel itu. Agar tahu lebih lanjut, maka bisa dilihat pada gambar di samping ini. Jadi pada reaksi redoks itu juga ada
terjadi dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, di mana yang pertama adalah reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang terjadi pengurangan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul, atom maupun ion. Nah, contoh daripada reaksi reduksi itu adalah Cu2+ tambah 2 elektron maka menghasilkan Cu yang bersifat solid. Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi oksidasi. Nah, jadi reaksi oksidasi ini adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul, atom maupun ion. Jadi contoh daripada reaksi oksidasi ini adalah Zn yang menghasilkan Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Jadi adik-adik ingin mengetahui materi reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu, adik-adik bisa menyimak dan melihat video praktikum sederhana, yaitu video praktikum reaksi redoks seperti berikut. Adik-adik pasti penasaran banget terkait video praktikum tadi, bahwasanya betadin ketika dicirupkan vitamin atau vitamin C, maka betadin yang tadi berwarna maka tidak akan berubah menjadi tidak berwarna. Nah, jadi di sini Pak akan menjelaskan reaksi yang terjadi dari praktikum itu, bahwa yang pertama adalah vitamin C adalah nutrisi yang juga dikenal sebagai asam aksorbat dengan memiliki rumus senyawa yaitu C6H8 dan O6. Nah, di mana vitamin C itu berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan di semua bagian tubuh. Nah, termasuk serabut kolagen pada kulit. Kemudian karena vitamin C ini sering digunakan sebagai produk perawatan kulit karena sifatnya itu sebagai antioksidan. Nah, kemudian asam askorbat itu merupakan senyawa yang bersifat asam dengan memiliki pH itu kurang dari 7 dan dapat bereaksi dengan ion yang terlarut dalam air. Nah, kemudian sedangkan pada betadin itu yang digunakan untuk menutup luka pada kulit. Kemudian betadin ini merupakan larutan yang banyak mengandung ion iodin dengan memiliki simbol imines. Nah, kemudian ion iodin ini yang larut dan membuat warna betadin itu menjadi kecoklatan.
Nah, sehingga bila dalam larutan betadine yang ketika dimasukkan vitamin C, maka akan terjadi reaksi antara asam aksorbat dan ion iodin. Akibatnya ion iodin itu yang terlarut akan hilang dari air, dan warna air air itu akan menjadi bening atau tidak berwarna. Nah, karena sifat ini dimanfaatkan untuk menjernihkan air dalam instalasi air minum, sehingga di mana iodin itu digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Dengan dimasukkan asam aksorbat, maka ion iodin itu akan dinetralkan bau, warna, dan rasanya, dan sehingga air yang tadi bisa dikonsumsi lagi oleh manusia atau bisa diminum oleh manusia itu sendiri. Seperti itu. Iya, dengan proses pembelajaran ini Pak harapkan bahwa adik-adik bisa memahami materi korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan materi reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya pembelajaran ini adik-adik bisa merasakan dan bisa mengetahui proses reaksi redoks dan proses korosi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari nyatanya adik-adik, bahwasanya apa yang adik-adik mengalami dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mengetahui tentang korosi dan tentang reaksi redoks. Oke adik-adik, mungkin sampai di sini proses pembelajaran kita pada hari ini. Pak harapkan bahwa apa yang Pak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi adik-adik dan juga Pak sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.